Swastiastu. Selamat pagi Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 10 selaku kelompok penyaji pada pembahasan materi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang paradigma pendidikan guru di Indonesia. Langsung saja ke penyampaian materi yang pertama oleh rekan saya, Ayu Indahsari. Sebelum rekan kami mempresentasikan materi yang pertama, adapun topik pembahasan yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama tentang paradigma pendidikan guru di Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, yang kedua paradigma pendidikan guru di Indonesia sesudah berlakunya Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, dan yang terakhir yaitu perbedaan paradigma guru sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Kata paradigma dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kerangka berpikir. Paradigma disebut juga sebagai alam disiplin intelektual yang berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, serta praktek yang diterapkan dalam memandang realitas. Sedangkan arti dari paradigma pendidikan itu sendiri yaitu cara memandang atau memahami pendidikan. Dan arti dari paradigma pendidikan guru yaitu hal-hal yang bersangkutan atau berkaitan tentang guru atau pendidik tersebut. Aturan yang mengatur mengenai paradigma pendidikan guru diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun 5 pertimbangan yang melatar belakangi disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang pertama, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur sesuai dengan undang-undang. Yang ketiga, bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk mampu menghadapi perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu diadakannya pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Yang keempat, bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional sudah tidak memadai lagi dan perlu diganti serta disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada nomor 1, 2, 3, dan 4 perlu dibentuk undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat 1, Pasal 31, dan Pasal 32. Dan adapun dasar dibentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun hal-hal yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu terdapat 12 poin. Pertama, ketentuan umum. Kedua, prinsip penyelenggaraan.
ketiga, peserta didik, keempat, tenaga kependidikan, kelima, kurikulum, keenam, sarana dan prasarana, ketujuh, pendanaan, kedelapan, pengelolaan, kesembilan, pengawasan, kesepuluh, kebijakan pidana, kesebelas, badan hukum, kedua-belas, yaitu peran masyarakat dalam pendidikan. Baik, itulah tadi pembahasan mengenai paradigma pendidikan guru. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Casey Anggarani. Topik pembahasan yang pertama yaitu paradigma pendidikan guru di Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Nah, sebelum berlakunya Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ada yang dinamakan dengan pembelajaran tatap muka. Pada pembelajaran tatap muka ini, guru memiliki beberapa peranan, yaitu diantaranya, yang pertama, guru sebagai perancang pembelajaran, yang kedua, guru sebagai pengelola pembelajaran, yang ketiga, guru sebagai pengarah pembelajaran, yang keempat, guru sebagai evaluator, kemudian ada guru sebagai konselor, yang keenam guru sebagai pelaksana kurikulum, kemudian guru melaksanakan kurikulum berbasis lingkungan, kemudian yang selanjutnya melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai guru, kemudian yang terakhir yaitu menjadi guru yang baik dan berhasil. Peranan guru yang pertama yaitu guru sebagai perancang pembelajaran. Pihak Departemen Pendidikan Nasional telah memprogramkan bahan pembelajaran yang harus diberikan guru kepada peserta didik dalam jangka waktu tertentu. Di sini, guru dituntut untuk berperan aktif dalam membuat program pembelajaran, namun tetap memperhatikan berbagai komponen dalam sistem pembelajaran. Peranan guru yang kedua yaitu guru sebagai pengelola pembelajaran. Dalam pengelolaan pembelajaran ada tujuan umum dan tujuan khusus yang diharapkan. Tujuan umum dari pengelolaan kelas dalam pembelajaran yaitu menyediakan dan menggunakan fasilitas yang ada dalam berbagai macam kegiatan belajar mengajar. Sedangkan tujuan khusus yang diharapkan yaitu guru mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar. Kemudian menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa dalam belajar dan bekerja, dan yang terakhir yaitu membantu siswa dalam memperoleh hasil yang maksimal dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu guru sebagai pengarah pembelajaran. Nah, di sini guru harus selalu berusaha dalam menimbulkan, memelihara, dan meningkatkan motivasi peserta didik dalam proses belajar mengajar. Nah, di sini seperti yang terlihat pada gambar, guru bisa memberikan sebuah motivasi berupa semangat dan ceramah yang dapat diselipkan dalam setiap proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu guru sebagai evaluator. Peran guru di sini yaitu melakukan penilaian secara berkala kepada peserta didik, di mana tujuan utama dari penilaian ini yaitu untuk mengetahui tingkat keberhasilan, efektivitas, dan efisiensi dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selain itu, tujuan dari penilaian ini yaitu untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik dan kedudukannya di dalam kelas. Lalu yaitu guru sebagai konselor. Di sini guru diharapkan agar selalu bisa merespons segala masalah yang ada dalam proses pembelajaran, khususnya masalah yang dihadapi oleh siswa, agar nantinya masalah ini tidak berpengaruh buruk terhadap proses pembelajaran. Selanjutnya ada guru sebagai pelaksana kurikulum. Keberhasilan dari sebuah kurikulum bergantung pada kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru. Dengan demikian, gurulah yang bertanggung jawab dalam mewujudkan apapun yang ada dalam kurikulum tersebut. Selanjutnya yaitu guru dalam pembelajaran yang menerapkan kurikulum berbasis lingkungan. Dalam kurikulum berbasis lingkungan ini, guru tidak kalah aktifnya dengan para siswa. Sehubungan dengan tugas guru yang mengaktifkan para siswanya, maka di sini guru dituntut untuk mencari segala macam informasi yang memadai untuk proses pembelajaran.
Selanjutnya yaitu tugas dan tanggung jawab guru. Sebenarnya pembelajaran di Indonesia lebih menekankan pada prosesnya daripada hasilnya, sehingga pengendalian proses pembelajaran peserta didik inilah yang merupakan tugas dan tanggung jawab guru. Peranan guru yang terakhir yaitu menjadi guru yang baik dan berhasil. Tidak semua orang dapat menjadi seorang guru yang profesional. Oleh karena itu, untuk menjadi guru yang baik dan berhasil harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, itu tadi tentang paradigma sebelum berlakunya Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya akan dibahas tentang paradigma pendidikan guru di Indonesia sesudah berlakunya Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa guru adalah pendidik, bukan pengajar. Oleh karena itu, sudah seyogianya guru memiliki paradigma baru pendidikan, sehingga guru memiliki pola berpikir dan pola bertindak dalam memandang, menyikapi, dan melaksanakan pendidikan. Untuk dapat memiliki pola berpikir dan pola bertindak seperti itu, guru sangat perlu memahami konsep pembaruan pendidikan dan konsep tugas-tugas guru pada masa pembaruan pendidikan yang terdiri dari 3 bagiannya itu. Yang pertama yaitu ada tugas guru. Secara garis besar ada 3 tugas pokok guru, yaitu mendidik, mengajar, dan melatih. Kemudian yang kedua ada pemberian pengetahuan, sikap, dan keterampilan, di mana dapat dilakukan dengan membimbing siswa hingga bisa dalam pengamalan ilmu, menerapkan sikap, dan menggunakan keterampilannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu pembelajaran dalam kurikulum berbasis kompetensi, di mana guru akan berperan sebagai fasilitator. Selain itu, guru juga bertindak sebagai motivator dan yang aktif adalah siswa. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Fitria Indra Savitri. Lalu, apa saja perbedaan yang terjadi pada sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003? Perbedaan itu meliputi yang pertama, hak dan kewajiban setiap tenaga pendidik, yang kedua, tugas pada setiap tenaga pendidik, dan yang ketiga yaitu kualifikasi setiap tenaga pendidik. Yang pertama akan dijelaskan mengenai hak dan kewajiban setiap tenaga pendidik. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, hak setiap tenaga kependidikan termuat dalam pasal 30, di mana setiap tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan kependidikan tertentu mempunyai hak di antaranya. Yang pertama, memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang keempat, memperoleh penghargaan sesuai dengan dharma baktinya. Yang kelima, menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas yang lain dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dan kewajiban seorang pendidik dijelaskan dalam pasal 31, di mana setiap tenaga kependidikan berkewajiban untuk membina loyalitas pribadi dan peserta didik terhadap ideologi negara, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi kebudayaan bangsa, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian, meningkatkan kemampuan profesional sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta pembangunan bangsa, menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, bangsa, dan juga negara. Sedangkan, pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, hak seorang guru dijelaskan dalam pasal 40 ayat 1, di mana pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, dan kewajiban seorang pendidik dijelaskan dalam pasal 40 ayat 2, di mana pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban untuk
menciptakan suasana pendidikan yang dinamis, bermakna, menyenangkan, kreatif, dan juga dinamis. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Yang kedua, dijelaskan tentang tugas dari setiap tenaga pendidik. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tugas setiap tenaga pendidik dijelaskan dalam pasal 27 ayat 3 tentang tenaga kependidikan, di mana tenaga pengajar merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar, yang pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut dengan guru, dan pada jenjang pendidikan tinggi disebut dengan dosen. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tugas setiap tenaga kependidikan dijelaskan dalam pasal 36 ayat 1, di mana tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi harus memiliki kualifikasi, kompetensi, serta sertifikasi yang sesuai dengan bidang tugasnya. Dari undang-undang di atas terlihat adanya perbedaan, yaitu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tugas pendidik yaitu hanyalah mengajar. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tugas pendidik yaitu meliputi yang pertama, merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, yang kedua, melakukan bimbingan dan juga pelatihan, yang ketiga, melakukan penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, kualifikasi pendidik meliputi yang pertama, harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar. Sedangkan, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kualifikasi pendidik memiliki kualitas minimum, yakni minimal lulusan diploma 4 atau sarjana S1, serta memiliki sertifikasi guru. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat Serta dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi rekan-rekan sekalian. Akhir kata kami ucapkan, tetap semangat, sampai jumpa.